Selamat pagi teman-teman, salam sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Amelia Nira Kartikasari yang merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Karangdukuh, Kabupaten Klaten. Nah, hari ini saya bersama dengan salah satu rekan saya di SD saya yang bernama Bu Kristina Wahyu Utami. Nah, Bu Kristina ini merupakan wali kelas 2 di SD Negeri Karangdukuh. Selamat pagi Bu Kris. Selamat pagi Bu Amel. Nah, bagaimana kabarnya Bu Kris? Alhamdulillah sehat Bu Amel. Sehat. Semoga kita sehat selalu ya Bu Kris. Amin. Nah, hari ini Bu kita akan melakukan wawancara atau percakapan praobservasi sebelum saya melakukan observasi di kelas Bu Kris nantinya. Tujuan dari supervisi yang besok akan saya lakukan itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Kris lakukan. Dan hari ini praobservasi sebagai persiapan awal agar Bu Kris lebih siap juga untuk besok saat melakukan pembelajaran gitu Bu Kris. Baiklah. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan Bu Kris. Iya Bu. Yang diantaranya berkaitan dengan tujuan, strategi, model dan media-media yang akan digunakan. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Kris, kita mulai saja ya. Ya Bu. Untuk pembelajaran yang besok Bu Kris lakukan, apa nih tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai besok saat pembelajaran? Baiklah Bu Amel, terima kasih atas waktunya. Begini, untuk tujuan sendiri yang tujuan pembelajaran saya sendiri besok antara lain satu, yaitu ada 3 Bu, yaitu diantaranya satu, peserta didik mampu memahami pengertian perkalian dan mengembangkan kemampuan berhitung tentang perkalian. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mendalami pemahaman tentang perkalian tersebut. Yang ketiga memahami cara bermain ataupun bermain perkalian sehingga setiap permainan dengan perasaan yang gembira gitu. Nah, berarti tujuan pembelajaran yang Bu Kris akan laksanakan ada 3 ya Bu ya? Iya. Lalu berkaitan dengan area pengembangan, Iya. apa area pengembangan yang akan Bu Kris kembangkan saat pembelajaran nanti? Iya, baiklah, dalam area pengembangan itu sendiri yaitu saya ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu. Yang pertama itu pengetahuan. Dalam pengetahuan itu siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang pemahaman tentang perkalian dengan baik ataupun dengan cara teknik perkalian berulang. Kemudian tentang keterampilannya itu sendiri, siswa dapat meningkatkan kemampuan dia dalam mempraktekkan menyusun perkalian pada tabel perkalian, kemudian dengan benar dan tepat. Begitu Bu Amel. Berarti nanti area pengembangannya yang akan Bu Kris kembangkan yaitu pada aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya. Iya. Nah, selain itu saya ingin bertanya juga berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Kris lakukan. Nah, terkait strategi, model dan metodenya Bu, apa strategi yang akan Bu Kris lakukan, bagaimana modelnya apa dan bagaimana metodenya? Baiklah Bu Amel, untuk strateginya itu tersendiri, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kesiapan belajar siswa dan pemetaan belajar berdasarkan profil belajar siswa. Selain itu juga saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Jadi di situ nanti saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dari siswa itu sendiri. Kemudian saya akan model itu sendiri, saya akan menggunakan PBL. Kemudian metode yang itu sendiri saya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Begitu Bu Amel. Baik, berarti untuk strateginya menggunakan pembelajaran strategi berdiferensiasi ya Bu. Ya. Lalu pengelompokannya berdasarkan kesiapan belajarnya, dan model yang akan Bu Kris gunakan adalah
model PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk metodenya nanti ada diskusi kelompok dan penugasan. Ya, Nah, betul Bu Amel. ya Bu Kris, terkait dengan media yang akan digunakan, media yang akan Bu Kris gunakan media apa nih Bu Kris? Kebetulan saya akan menggunakan media berupa itu Bu, papan perkalian, kemudian tabel nanti ada tabel perkalian, kemudian saya juga akan menyediakan video pembelajaran tentang perkalian. Selain itu saya juga akan ada LKPD dan soal-soal evaluasi, begitu Bu. Baik, untuk medianya Bu Kris akan menggunakan papan perkalian dan juga tabel perkalian ya Bu ya. Dan untuk mengukur nanti ada soal evaluasi. Iya, selain itu juga ini Bu Amel, saya juga akan menyediakan media berupa benda konkret untuk anak-anak yang kemungkinan untuk menghitungnya kurang lancar. Saya akan menyediakan berupa benda-benda konkret. Oke, baik, berarti akan ada benda konkret juga yang akan digunakan. Luar biasa nih Bu Kris. Nah, dari semua rancangan yang sudah Bu Kris paparkan tadi, kira-kira pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan ya Bu? Insya Allah akan saya akan melaksanakan pembelajaran itu pada hari Senin tanggal 5 Februari itu Bu, pukul 9. Jadi setelah istirahat. Oke. Untuk materinya, materi apa Bu ini berarti? Saya materinya ini kebetulan matematika Bu, tentang perkalian. Oke. Berarti akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Februari ya. 5 Februari tahun 2024 dengan materinya perkalian pada pelajaran matematika ya, Bu. Betul Bu Amin. Nah, Bu, nanti ketika saya observasi, saya akan mengamati dalam pembelajaran Bu Kris, dan setelah observasi nanti akan ada percakapan pasca observasi yang akan dilaksanakan bersama saya dan juga pengajar praktik ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Oke Bu Kris, cukup untuk pertanyaan yang saya ajukan, cukup untuk percakapan kita hari ini. Saya berterima kasih karena Bu Kris sudah mau meluangkan waktu. Semoga pada saat pembelajaran nanti semua yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana dan maksimal ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Amel. Ya. Demikianlah perbincangan saya dengan Bu Kris, salah satu guru kelas 2 pada hari ini pada tahap praobservasi. Sekian dan terima kasih. Kita berdoa dulu ya.
Selamat pagi Bu Yeni selaku pengajar praktik dan Bu Kristina Wahyutami sebagai guru yang saya observasi. Ya. Ya. Kenalkan, saya di sini Amelia Nira yang berperan sebagai coach. Ya. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan Bu Kris terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Kris pada hari Senin tanggal 5 Februari. Kala itu saya sudah mengamati beberapa. Nanti tujuan kita adalah untuk melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di mana Bu Kris akan menjawab sesuai dengan yang dialami dan dirasakan. Gitu nggih, Bu? Baik, kita mulai. Kemarin saat kita melaksanakan pembelajaran dan saya melakukan observasi, itu sudah berjalan dengan lancar ya Bu Kris ya. Nah, perasaan Bu Kris bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran itu, Bu? Ya awalnya ya Bu ya, perasaan saya ya gugup, grogi gitu Bu. Tapi setelah berjalan beberapa menit itu sudah alhamdulillah berjalan dengan bagus Pak Amel. Berjalan lancar. Iya. Walaupun awalnya gugup tapi tetap bisa diselesaikan gitu ya. Iya, betul Bu. Baik. Kemarin pada saat kita sudah pra-observasi, Bu Kris sudah menyampaikan area pengembangannya. Nah, sekarang saya tanyakan kembali, kemarin saat pelaksanaan pembelajarannya, area pengembangannya pada apa saja, Bu?
Kemarin saya ada 2 Bu area pengembangannya, yaitu tentang dari keterampilan dan pengetahuannya. Dari pengetahuan sendiri itu siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang perkalian secara berulang. Kemudian tentang keterampilannya sendiri, siswa itu dapat mempraktekkan perkalian itu dengan menggunakan tabel perkalian ataupun dengan itu Bu, papan perkalian. Iya. Gitu. Berarti area pengembangan kemarin ada pada pengetahuan. Iya. Dan keterampilannya penggunaan media papan itu tadi ya Bu Kris. Nah, Bu Kris, dalam kita sebagai pemimpin pembelajaran itu kan pasti ada kondisi idealnya sebagai seorang guru atau kondisi ideal proses pembelajaran. Nah, menurut Bu Kris, kondisi ideal proses pembelajaran atau kita sebagai guru itu seperti apa, Bu? Menurut saya ya Bu, idealnya itu adalah guru itu mampu memahami materi yang akan disampaikan kepada muridnya. Kemudian guru itu juga dapat menyampaikan materi pembelajaran itu kepada siswa, mentransfer materi pembelajaran itu dengan tepat agar siswa itu bisa menerima materi pembelajaran itu Bu. Gitu, Bu. Jadi penekanannya tadi menurut Bu Kris yang ideal itu guru menguasai materi, keterampilan profesional ya Bu. Dan bagaimana cara menyampaikan materi tersebut kepada mentransfernya kepada siswa. Berarti itu termasuknya pedagogi ya Bu. Nah, berdasarkan kondisi ideal yang sudah Bu Kris paparkan tadi, menurut Bu Kris dari yang sudah dilakukan kemarin, Bu Kris itu ada di skala berapa jika kita buat skala 0 sampai dengan 10? Kalau menurut saya itu ada di skala 7 sampai 8 Bu Amel. 7 sampai 8, 75. 7 sampai 8. Iya. Kenapa Bu? Apakah ada di sana ada yang belum memuaskan atau mungkin sudah memuaskan malahan kok nilainya? Belum Bu, soalnya di saat pembelajaran itu masih ada beberapa siswa itu yang tidak fokus Bu dalam pembelajarannya. Itu yang kurang memuaskan. Iya. Kalau yang memuaskannya? Kalau yang memuaskannya anak-anak itu antusias dalam menyaksikan video pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya putarkan itu Bu. Berarti untuk sebagian kecil ada yang kurang memuaskan karena kurang konsentrasi, kurang fokus itu tadi. Di sebagian besar sudah memuaskan karena ada banyak anak yang juga antusias akan media yang Bu Kris sajikan. Salah satunya media audiovisual itu tadi, video. Ya, kalau dalam proses pembelajaran yang kemarin Bu Kris lakukan, apakah Bu Kris menemukan kesulitan atau kendala selama proses itu, Bu? Kalau kendala ada sedikit Bu, karena kendalanya pertama itu karena kelompok dalam pengelompokan itu terlalu banyak Bu. Jadi anggota kelompoknya satu kelompok itu terlalu banyak gitu Bu. Kan kemarin saya bagi menjadi 3 kelompok, audiovisual, visual, dan kinestetik. Nah, dalam kelompok itu kan terlalu banyak siswanya. Terus yang kemudian yang kedua masih ada beberapa siswa itu yang belum lancar dalam membaca. Terus anak-anak itu masih malu dalam menyampaikan hasil diskusinya. Jadi dia masih malu-malu dalam menyampaikan diskusi, kurang percaya diri gitu Bu. Kurang pede. Iya, kurang percaya diri. Satu kelompok kemarin berapa? Itu kemarin ada yang 5, ada yang 6, bahkan ada yang lebih itu Bu. Mungkin itu yang membuat kurang efektif gitu ya. Jadi Bu. kurang, anak-anak belum semuanya bisa terlibat dalam prosesnya, kelompok, dalam proses diskusi itu di kelompok itu. Lalu ada yang belum lancar membaca. Lalu yang selanjutnya Bu, menurut Bu Kris mengapa hal itu bisa terjadi dan apakah tindak lanjut atau yang Bu Kris lakukan untuk menanggulangi permasalahan ini gitu?
yang akan saya lakukan, pertama Bu, saya akan mengadakan pendekatan dengan anak-anak yang kurang percaya diri tadi. Saya akan pupuk rasa percaya dirinya. Kemudian anak-anak yang kurang atau belum lancar dalam membaca, saya akan memberi jam tambahan kepada anak tersebut untuk lebih lancar lagi dalam membaca, Bu Amel. Gitu ya. Berarti untuk permasalahan membaca ini, Iya. Bu Kris akan mengadakan jam tambahan setelah pembelajaran. Iya, betul. Lalu untuk anak-anak yang kurang pede ini akan dilakukan pendekatan. Iya, memupuk rasa percaya untuk diri. memupuk rasa percaya dirinya. Baik. Lalu untuk selanjutnya, Bu, apa kompetensi yang ingin Bu Kris kembangkan berkaca dari yang sudah terjadi, dan untuk perbaikannya apakah ada potensi yang ingin Bu Kris kembangkan gitu? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu tentang yang pedagogiknya, Bu Amel. Pedagogi. Iya. Nah, ini nanti ada lembar pengembangan diri, Bu. Bu Kris bisa sambil isi di sini. Oh, iya. Ini ada aktivitas pengembangannya. Tujuannya dulu tadi kan ingin mengembangkan kemampuan pedagogi, mengembangkan. Ini ukuran keberhasilannya, Bu Kris merasa sudah berhasil untuk mengembangkan kemampuan pedagogik Bu Kris itu ketika apa ukuran keberhasilannya? Misalnya ketika murid sudah tidak lagi malu, misalnya ketika saya sudah bisa membuat media pembelajaran yang inovatif misalnya. Pendukungnya ini bisa pihak-pihak yang mendukung atau bisa. Ini durasi aja berapa minggu dari sekarang atau 1 bulan dalam pengembangan itu? 2 minggu. Lalu di aktivitas pengembangan ini bisa diisi usaha Bu Kris untuk bisa mengembangkan kemampuan pedagogik, misalnya ikut pelatihan atau ikut seminar atau belajar dari PMM atau belajar dari sosial media yang bisa kita pelajari, YouTube misalnya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Ya, berarti di sini tujuan yang hendak dicapai itu adalah mengembangkan kemampuan pedagogik Bu Kris. Aktivitas pengembangannya bisa melalui webinar yang diikuti dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ukuran keberhasilannya adalah ketika Bu Kris dapat membuat media yang inovatif, dan pendukungnya seperti pihak-pihak yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, rekan-rekan sejawat. Pendukung lain berupa alat bahan itu LCD ya Bu ya. Lalu untuk waktu pengembangan yang ditargetkan di sini adalah sebanyak 2 minggu, selama 2 minggu. Baik. Semoga bisa terlaksana ya Bu Kris. Nah, dengan adanya aktivitas pengembangan ini, apa harapan Bu Kris kedepannya dengan proses pembelajaran yang akan Bu Kris laksanakan di kelas? Harapan saya ke depan itu saya dapat lebih baik lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan lebih bagus lagi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kepada murid-murid. Baik. Jadi untuk harapannya bisa meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya Bu ya. Baik, Bu Kris, ini saya akan memberikan sedikit umpan balik ya dari kemarin yang dilaksanakan. Pembelajaran yang dilakukan Bu Kris sudah baik, sudah berjalan dengan lancar seperti yang ada pada RPP. Bu Kris sudah melaksanakan semuanya dari mulai pembuka, inti, penutup, semua sudah ada. Lalu depan sudah ada persepsi. Bu Kris juga mengonfirmasi, melakukan refleksi juga. Saya ada sedikit masukan Bu Kris untuk kemarin mungkin saya terlewat Bu yang
menanyakan perasaan siswa kemarin sudah belum? Perasaan siswa sudah Bu. Sudah ya? Iya. Ada perasaan siswanya Iya. sudah ditanyakan di akhir. Di akhir ya, kemarin saya menanyakan bagaimana perasaan anak-anak sekalian setelah belajar hari ini. Berarti itu sebelum doa berarti ya? Iya. Oke, berarti untuk seluruh rangkaian pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Terus, nah harapan saya juga di sini berperan sebagai supervisor atau coach. Saya berharap untuk kedepannya Bu Kris dan saya dapat terus belajar bersama untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran hingga akhirnya nanti apa yang kita berikan dapat memberikan dampak pada murid kita, dampak positif tentunya, dan juga membawa mereka kepada kemerdekaan dan kemandirian pada kehidupannya kelak, Ibu ya. Berupa banyak bekal yang bisa kita berikan. Amin. Dari Bu Yeni kemarin datang tidak untuk apa Bu Kris ya, saya memberikan umpan baliknya kegiatan ini pasca observasi ini. Nah, jadi saya memberikan umpan baliknya ke Bu Saya. Amel. Jadi terkait dengan kegiatan pasca observasi ini secara garis besar sudah bagus, semua langkah-langkahnya terpenuhi. Kemudian di pembukaan tadi juga sudah menyampaikan tujuannya apa, kemudian poin yang akan dicapai apa, itu sudah bagus. Kemudian bagaimana cara menggali informasi, kemudian meyakinkan kembali area pengembangannya apa, dan setelah ada tanggapan itu selalu dilakukan penekanan ulang, jadi meyakinkan bahwa ini sudah benar apa yang akan dibahas, apa yang akan diberikan umpan balik nanti gitu. Kemudian tadi juga memberikan apresiasi juga bagus, kemudian tadi juga sudah memberikan umpan balik, langkah-langkah umpan baliknya juga bagus, tidak terkesan menggurui. Jadi tekniknya tadi tetap menerapkan teknik coaching. Tadi teknik coaching juga diterapkan dengan baik, tidak ada intimidasi dari observer, tidak ada arahan, tapi tetap semua dikembalikan pada coaching. Kemudian kontak mata, tempat duduk itu juga sudah bagus, kontak mata sudah tidak kemana-mana nggih. Kemudian tidak ada sesuatu yang mengganggu misalnya HP atau apa, jadi tetap fokus. Kemudian untuk suasana tadi sudah mendukung baik, tidak terlalu ramai, jadi dipilih tempat yang memang tetap di lingkungan sekolah tapi tidak ramai sehingga dia tidak mengganggu jalannya pasca observasi ini. Kemudian tadi juga sudah menyampaikan tentang rencana tindak lanjut ya, tadi sudah disampaikan dengan baik. Terus apalagi ya, harapan kedepannya juga sudah disampaikan, dan semoga saya juga berharap karena ini sesuatu hal yang baru tapi juga bagus dan tentu kedepannya akan membawa manfaat ya. Saya berharap juga semoga ini nanti tetap konsisten dilakukan di tiap harinya ke belakang, tetap diusahakan untuk konsisten gitu. Itu saja dari saya, jadi semuanya sudah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bu Yeni yang sudah memberikan umpan balik bagi saya. Saya berharap juga semoga kedepannya dapat terus melaksanakan proses coaching ketika menemukan suatu kendala baik di kelas maupun untuk skala besar di sekolah, Bu. Jadi semoga kita bisa saling kerjasama, kolaborasi untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari terkait dengan ini, yaitu proses coaching. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Bu Kris dan Bu Yeni. Semoga percakapan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita ke depannya.